Halo, welcome to Jamnya Konten, ngulik cara asik bikin konten bersama saya Nusa Teguh di channel YouTube-nya Evermost. Dan kali ini kita bakalan bikin video sinematik cuman pakai HP kentang aja. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen di video ini, dan subscribe channel YouTube-nya Evermost dulu ya. Jadi buat sobat Evermost yang punya HP-nya biasa aja, bahkan HP jadul ya, kayak punya saya ini, Xiaomi Redmi Note 5, ini udah dari tahun 2018, ini udah lumayan lama. Nggak masalah, kita bakalan bikin konten pakai HP ini. Sebelumnya di channel YouTube Evermost ini saya udah bikin video pakai HP juga, tapi di indoor. Dan kali ini konsepnya kita akan keluar atau outdoor. Karena ini konsepnya outdoor, alatnya akan lebih simple. Kita nggak perlu pakai lighting tambahan. Kita cukup menggunakan cahaya yang sudah disediakan sama Ilahi. Cahaya alami yaitu matahari. Dan biar videonya lebih menarik, di sini saya akan pakai talent. Tapi tenang aja, nggak bakalan ngeluarin budget tambahan karena talentnya diri saya sendiri. Nah, karena talentnya diri saya sendiri, jadi saya perlu tripod buat naruh handphonenya ya, buat naruh HP-nya. Jadi di sini peralatan yang pertama adalah tripod. Peralatan yang kedua pastinya adalah HP ya. HP apa aja boleh ya, HP kentang juga boleh. Kemudian phone holder pastinya buat bisa naruh HP di tripodnya. Cuman itu peralatannya sangat simpel. Video sinematik biasanya pakai aspek rasio yang lebar. Biasanya 2.35 banding 1. Tapi kita kali ini nggak bakalan pakai aspek rasio itu karena kita menyesuaikan dengan sosial media saat ini. TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Shorts, dan lain-lain pakai aspek rasio 9:16 atau vertikal semacam ini. Jadi kita nggak merekam semacam ini, tapi seperti ini. Meskipun kita nggak pakai rasio lebar, kita tetap akan bisa mencoba untuk menghasilkan look-look yang sinematik dengan mengeksplor angle-angle-nya, shot-shotnya, kemudian pergerakan kameranya, coloringnya nanti ya di editing. Kemudian saya juga akan nyoba pakai depth of field, atau biar hasil gambarnya bokeh. Kita coba aja nanti bisa atau enggaknya. Dan tentunya kita akan explore berbagai shot biar hasil video kita lebih sinematik pastinya. Dan biar ada value-nya, ada yang bisa kita ambil di sini, saya mau bikin video sinematiknya itu untuk produk tas ya. Jadi sekalian bikin video sinematik, juga sekalian bikin video iklan. Jadi karena kebetulan tasnya ini memang tas yang biasa dipakai untuk kegiatan outdoor atau tas untuk berpetualang lah seperti itu, jadi cocok banget kalau kita pakai lokasi-lokasi yang outdoor, yang pemandangan seperti itulah ya. Di sini saya pakai lokasinya sungai dan juga jembatannya masih deket-deket lah ya, biar hasil videonya lebih menarik. Tentunya saya juga akan nyari view-view atau buat background yang hasil videonya itu biar lebih menarik lagi. Karena ini HP-nya HP biasa aja, HP jadul, HP kentang lah ya, seperti itu. Jadi kita untuk memaksimalkan kameranya kita butuh aplikasi tambahan. Di sini saya pakai Open Camera. Open Camera ini memungkinkan handphone kita, aplikasi kameranya ini bisa disetting secara manual sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dengan aplikasi Open Camera ini ya kita bisa membuat HP kita itu seolah-olah bisa disetting kayak kamera DSLR atau kamera mirrorless. Menarik banget. Untuk setting yang paling penting adalah setting untuk pencahayaan dan juga untuk fokusnya. Ini secara manual semua ya. Jadi tingkat cahayanya itu bisa kita setting secara manual, kemudian kita kunci, dan juga untuk fokusnya juga kita kunci. Karena penyakitnya HP-HP kentang kayak gini ya biasanya auto exposure atau auto pencahayaannya itu biasanya naik sendiri, turun sendiri, fokusnya juga sama. Kadang fokusnya di sini, kadang pindah ke situ. Jadi hasil videonya ini nggak stabil. Dengan menggunakan aplikasi Open Camera ini kita akan memaksimalkan HP kita biar hasil videonya itu lebih stabil. Saya memanfaatkan batu sungai buat naruh tasnya. Background bebatuan sungai dan pemandangan alam mencerminkan kalau tas ini memang cocok untuk berpetualang. Di sini saya nggak pakai alat tambahan, cuma handheld atau pegang HP pakai tangan aja. Biar hasilnya lebih sinematik, saya pakai gerakan kamera. Setting Open Kameranya saya atur pencahayaannya. Kalau udah sesuai, saya kunci. Untuk fokusnya juga sama. Saya pilih kunci fokus, kemudian saya rekam. Shot selanjutnya saya ambil lebih detail atau lebih close up lagi buat ngeliatin merek dari tasnya dan juga detail bahannya.
Karena shot ini cukup close up, lumayan sedikit ada efek bokehnya. Yang lebih menarik di aplikasi Open Camera ini juga udah support image stabilizer. Tentunya ini disesuaikan dengan fitur kameranya sendiri, apakah ada image stabilizer atau enggak ya. Kebetulan di HP saya sudah ada image stabilizernya. Kalau misal belum ada stabilizer di kamera HP-nya, tenang aja, kita bisa stabilkan di editing. Di shot ini saya pakai tripod karena saya in frame untuk ambil tasnya. Pasang HP di tripod pakai phone holder, atur shot dan angle-nya, pastikan juga komposisi sudah oke. Jadi saya pengen cuma tangan saya aja yang kelihatan angkat tasnya. Pastikan posisi kita sudah aman dalam frame video kita. Ya agak ribet sih, tapi ini lumayan bisa menekan budget. Shot ini saya ambil lebih lebar lagi dan saya kelihatan full badan. Sama melanjutkan adegan sebelumnya mengambil tas, dan kemudian memakainya. Jadi satu adegan ambil tas saya ambil dari beberapa angle biar hasilnya kayak pakai banyak kamera. Shot ini saya ambil dari belakang buat transisi. Jadi ketika tas saya tarik lewat di depan kamera, nanti akan saya sambungkan ke shot berikutnya. Karena fokusnya pakai manual agak susah buat ngepasin fokusnya ya. Jadi sebelumnya saya kunci fokusnya kira-kira di jarak saya berdiri. Shot ini jadi lanjutan transisi shot sebelumnya pakai tas. Transisinya saya lanjutin pakai tas juga. Cuma saya ambil shotnya di jembatan ya, dan dari belakang. Karena memang selain untuk transisi, shot ini juga untuk mengekspos tasnya ketika dipakai. Lokasi jembatan juga membuat shot kita terlihat lebih sinematik. Selanjutnya saya ambil close up strap bahu tasnya. Sengaja saya expose karena di strapnya juga ada merek tasnya. Dan menunjukkan kalau strap bahu tasnya juga kuat. Di sini karena close up jadi saya juga bisa dapat efek bokehnya. Cuma memang agak susah buat ngatur fokusnya. Shot selanjutnya saya pengen ambil gambar dari angle bawah dan mengekspos tasnya. Adegannya masih lanjutan dari saya pegang strap bahu tadi ya. Karena angle bawah jadi agak susah untuk ngatur komposisinya. Untuk ngepasin saya berdirinya juga agak susah. Tapi hasilnya saya suka. Di shot ini saya pengen bikin siluet saya berjalan di jembatan. Untuk itu saya pasang tripodnya di bawah jembatan. Saya set HP-nya biar kelihatan langitnya. Karena rencananya mau saya munculin logo tas di langitnya. Nah enaknya manual setting itu kita bisa atur cahaya dan bisa bikin shot siluet semacam ini. Selanjutnya kita masuk ke tahapan editing. Nah, di sini saya pakai aplikasi CapCut. Aplikasi ini gratis, fiturnya juga cukup lengkap. Jadi saya pakai aplikasi ini. Terutama untuk kita syuting pakai HP-HP kayak gini, HP-HP jadul, HP-HP kentang itu biasanya colornya atau warnanya itu kurang oke ya. Nggak natural seperti itu. Jadi kita perlu editing pastinya. Selain memang video-video yang kita rekam tadi harus kita edit, kita kasih efek-efek, dan juga kita gabungin jadi satu video. Pertama kita buka aplikasi CapCut-nya, kita bikin project baru. Kita pilih filenya, kita buang bagian yang nggak perlu, kita masukkan musik. Saya udah nyiapin musiknya ya, kita pilih from device, kemudian saya cari musiknya. Oh ya, ini audionya saya buang saja karena saya nggak pakai audionya. Ini bagian sini mau saya cepetin ke speed, kemudian kurva, custom aja. Ini bagian sini agak saya cepetin. Masukin footage lagi, sama bagian ini juga saya mau atur kecepatannya. Custom juga, tambahin footage lain, buang yang nggak perlu biasa, tambah footage lain. Ini saya potong bagian terusannya tadi, saya juga cuman pakai sedikit aja, ini hapus, kemudian saya sambung lagi sama shot nih. Bagian ini mau saya kasih transisi. Nah, kita tambahin footage lagi
gini aja, kita potong, dan kita ini perlu saya percepat di sini, kasih speed, kurva lagi, custom. Jadi ini coba hasil transisinya kayak gimana. Oke, cukup. Footage lain yang ini, yang megang tas, kita cari yang paling pas. Dari sini kita buang di bagian pas tangan goyang kayak gini, saya cut, kemudian saya tambah shot lagi. Oke, kita potong bagian sini, dan di bagian ini kasih shot terakhir, shot siluet. Bagian sini kita potong. Nah, di bagian sini saya pengen ada logonya. Kebetulan ini kan mereknya Eiger ya, jadi kita masukkan logo. Oke, nah kita kasih animasi masuk, kita panjangin logonya, kita tambahin lagi, saya pengen nurunin, saya kasih keyframe sampai tengah. Oke, di sini kita kasih transisi. Sip. Ini udah oke ya, udah selesai. Cuman saya pengen ada movement-movementnya. Oh ya, kalau yang gerakannya kurang halus bisa di stabilkan di sini, stabilize ini ya. Tapi karena HP saya sudah ada stabilizernya, jadi saya nggak stabilkan di sini. Oke, misal di sini saya pengen agak ada movementnya, kita kasih keyframe. Awalan kita agak zoom in dikit lah ya. Nah, di bagian ini saya pengen ada kayak zoom, sama caranya tinggal saya kasih keyframe sampai akhir. Nah, ini saya zoom in. Sama yang terakhir juga ini saya kasih keyframe biar ada movementnya. Dan selesai tahap terakhir yaitu color. Jadi di sini saya pilih filter. Oke, kita cari warna yang sesuai ya. Black forest boleh juga nih. Kasih intensitasnya. Oke, kemudian kita adjust. Kita bisa menerapkan ke semua. Oke, sip. Kalau udah, kita bisa export. Ini saya bikin 1080 25 fps. Kita export videonya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, itu tadi hasil videonya. Gimana? Lumayan kan ya? Jadi buat Sobat Evermost yang punya HP apapun itu, kita masih tetap bisa bikin karya, bikin konten. Ya, walaupun pakai HP kentang kayak gini, jangan takut untuk berkarya. Kira-kira kita mau bahas apa lagi nih buat konten YouTube-nya Evermost? Yang punya ide bisa share di komen. Oh ya, buat kamu yang mau belajar bisnis bareng Evermost dan juga pengen buka usaha dengan omset 100 juta per bulan. Yuk, join dengan komunitas belajar bisnis Evermost. Sampai jumpa. Evermost.